Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan moderator dari kelompok 8 izin memulai diskusi tanya jawab tentang otoritas jasa keuangan, tugas dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD, MAK. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Asaduddin Masda Fuadhia dengan NIM 2001 310 2174. Baik, dan perkenalkan nama saya Ilham Arif Hamdani dengan NIM 2003 10159. Selanjutnya, saya Tian Budian Pravanesa, NIM 2003 10 2189. Baik, kita mulai diskusi kita hari ini. Saya akan membacakan soal yang pertama. Apa kaitan OJK dengan BI? Baik, izin menjawab Mas. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan baik dengan Bank Indonesia dalam peraturan dan pengawasan perbankan. Misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Baik Mas, itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Mas Ilham atas jawabannya. Baik, yang selanjutnya saya akan membacakan soal yang kedua ya teman-teman. Soalnya yaitu, apa itu otoritas jasa keuangan? Silakan yang mau menjawab. Saya izin menjawab, Mas. Apa itu otoritas jasa keuangan atau OJK, yaitu lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengatur dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan di bawah OJK mencakup kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, pengangsuran, dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain. Berkaitan dengan reksadana OJK, mengawasi dan memberikan izin atau lisensi bagi manajer investasi. Bagaimana, Mas? Baik, Mas Tian, terima kasih atas jawabannya. Yang selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 3. Soalnya yaitu apa sejarah dan latar belakang OJK. Saya izin menjawab ya teman-teman. OJK yaitu lembaga independen yang mempunyai fungsi serta wewenang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan di sekitar jasa keuangan. OJK merupakan lembaga yang baru berdiri pada tanggal 16 Juli 2012 lalu. Sejarah berdirinya OJK bermula dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. OJK terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana, Mas? Apakah jawaban saya sudah bisa dimengerti? Baik. Yang selanjutnya saya akan membacakan soal yang keempat ya teman-teman. Soalnya yaitu apa fungsi dari tujuan OJK? Silakan yang mau. Saya izin menjawab, Mas.
fungsi dari OJK yaitu mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sedangkan tujuan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan yang pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Begitu, Mas. Baik, Mas Dian, terima kasih atas jawabannya. Yang selanjutnya dan yang terakhir, saya akan membacakan soal, yaitu apa tugas dan wewenang OJK. Silakan yang mau menjawab, teman-teman. Baik, Mas, saya izin menjawab nomor 5. Menurut saya, Otoritas Jasa Keuangan OJK memiliki tugas dan wewenang yang penting dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Beberapa tugas dan wewenang OJK antara lain adalah yang pertama mengawasi dan mengatur. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan pasar modal. Mereka memastikan bahwa lembaga-lembaga ini beroperasi dengan mematuhi peraturan yang berlaku dan melindungi kepentingan konsumen. Yang kedua, mengeluarkan izin dan perizinan. OJK memiliki wewenang untuk memberikan izin dan perizinan kepada lembaga keuangan yang ingin beroperasi di Indonesia. Mereka menilai kelayakan dan kepatuhan lembaga tersebut terhadap persyaratan yang ditetapkan sebelum memberikan izin operasional. Dan yang terakhir, yang ketiga, melakukan pengawasan dan pemeriksaan. OJK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Mereka melakukan audit, inspeksi, dan pemantauan secara berkala untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Menurut saya itu, Mas, jawaban untuk nomor 5. Baik, terima kasih Mas Ilham atas jawabannya. Baik, berikut hasil diskusi dari kelompok 8 dan kami tutup diskusi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.